A few moments later. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dini Fauzia dengan NIM 223020067 dan ini rekan saya. Perkenalkan saya Farah Asibat dengan NIM 22302073. Kami di sini akan menjelaskan tentang ruang lingkup hukum perikatan. Yang pertama yaitu istilah dan pengertian dari hukum perikatan. Istilah perikatan berasal dari bahasa Belanda, yaitu verbintenis, yang berarti ikatan atau hubungan. Sedangkan pengertian dari hukum perikatan adalah suatu kaedah-kaedah hukum yang mengatur hubungan hukum antara satu subjek hukum dengan subjek hukum yang lainnya dalam bidang harta kekayaan. Bila mana satu subjek hukum berhak atas suatu prestasi, sedangkan subjek hukum yang lain berkewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut. Kemudian unsur-unsur yang terdapat dalam hukum perikatan itu ada 4. Yang pertama, hubungan hukum antar pihak-pihak. Yang kedua, kekayaan. Yang ketiga, pihak-pihak. Dan yang terakhir, objek hukum. Tujuan perikatan. Dalam pasal 1234 KUH Perdata terdapat tujuan dari perikatan, yakni dengan memberikan penjelasan tentang tujuan dari pihak-pihak yang mengadakan perikatan adalah terpenuhinya prestasi bagi kedua belah pihak. Macam tak betul je budak ni. Warning my girl, no counter. Lanjut part 2. Subjek dan objek hukum perikatan. Yang pertama, pihak-pihak sebagai subjek perikatan. Debitur adalah pihak yang wajib melakukan suatu prestasi atau pihak yang memiliki utang. Kreditor adalah pihak yang berhak menuntut pemenuhan suatu prestasi atau pihak yang memiliki piutang. Yang kedua, prestasi sebagai objek perikatan. Sistem hukum perikatan. Sistem hukum perikatan adalah terbuka, artinya KUH Perdata memberikan kemungkinan bagi setiap orang mengadakan bentuk perjanjian apapun, baik yang telah diatur dalam undang-undang, peraturan khusus maupun perjanjian baru yang belum ada ketentuannya, sepanjang tidak bertentangan dengan pasal 1320 KUH Perdata. Akibat hukumnya adalah jika ketentuan bagian umumnya bertentangan dengan ketentuan khusus, maka yang dipakai adalah ketentuan yang khusus, misal perjanjian kos-kosan, perjanjian kredit, dan lain sebagainya. Pengaturan hukum perikatan. Hukum perikatan diatur dalam buku KUH Perdata. Aturan mengenai perikatan meliputi bagian umum dan bagian khusus. Bagian umum meliputi aturan yang tercantum dalam bab 1, bab 2, bab 3, pasal 1352 dan 1353. Bab 4 KUH Perdata yang berlaku bagi perikatan umum. Adapun bagian khusus meliputi bab 3 kecuali pasal 1352 dan 1353 dan bab 5 sampai dengan bab 18 KUH Perdata yang berlaku bagi perjanjian-perjanjian tertentu saja yang sudah ditentukan namanya dalam bab bersangkutan. Perbedaan hukum perikatan dan hukum perjanjian. Perikatan merupakan suatu hubungan hukum sifatnya abstrak, sedangkan perjanjian merupakan perbuatan hukum yang sifatnya konkret. Di dalam perikatan belum tentu terdapat perjanjian, sedangkan di dalam perjanjian mengandung perikatan. Perikatan tidak dapat dibuktikan secara hukum, sedangkan perjanjian yang telah tertulis mempunyai kekuatan hukum. Prestasi dari kami, mohon maaf